Kita tadi Pak Presiden sudah mengumumkan hasil output yang sudah jalan selama 1 tahun ini. Kita mengkalibrasi lagi untuk memastikan kita di daerah bisa menjalankan Astra-Cita Pak Presiden dengan lebih cepat, harus melompat tadi kata Pak Presiden. Dan kita walaupun berbeda-beda, tapi kita semua harus bersama-sama berkolaborasi untuk memastikan Astra-Cita di Maluku Utara jalan dan bisa mengurangi kemiskinan, meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Kalau semangat saudara sungguh-sungguh berasal dari kalbu saudara-saudara sekalian yang paling dalam, masa depan bangsa kita saya yakin aman dan saya yakin kita akan berhasil. Saudara-saudara, banyak yang selalu menilai, banyak dari luar bangsa kita yang mengatakan bangsa Indonesia adalah bangsa yang tidak mungkin. Indonesia is an impossible nation. An impossible nation. How can so many ethnic groups, so many races, religions be united? Mereka tidak bisa membayangkan bagaimana negara yang sekian banyak suku bangsa, kelompok etnis, sekian ras, sekian agama besar, ratusan bahasa, bisa berkumpul, bisa bersatu, bisa mengejar cita-cita dalam suatu kerangka negara kesatuan. Mereka tidak bisa bayangkan. Dan terus terang aja, kita sebagai pemerintahan dari tingkat terpusat sampai tingkat paling dekat sama rakyat, kita harus faham benar peran kita, tugas kita sebagai pemerintahan, sebagai pimpinan rakyat. Bangsa kita, rakyat kita adalah rakyat yang baik, rakyat yang ingin hidup dalam ketenangan dan dalam keadaan harmonis. Mereka berharap, bahkan mereka mendambakan selalu pemimpin yang baik, pemimpin yang adil, pemimpin yang jujur, pemimpin yang bekerja untuk kepentingan rakyat semuanya, bukan segelintir orang. Bahkan mereka tidak suka pemimpin yang hanya memajukan kepentingan pribadinya saja. Ini saudara-saudara adalah harapan semua rakyat kita. Dan hari ini bagi saya adalah suatu kesempatan yang baik bahwa saya bisa bertatap muka dengan hampir bisa dikatakan 99% pemerintah Republik Indonesia dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Saudara-saudara, saya katakan tadi kita dianggap negara yang tidak mungkin. The impossible country, the impossible nation. Tapi kita juga harus jadi pemimpin yang tidak lugu. Kita harus jadi pemimpin yang waspada. Kita harus jadi pemimpin yang mengerti, yang tahu situasi. Kita harus jadi pemimpin yang mengerti sejarah kita, yang mengerti latar belakang bangsa kita, yang mengerti sejarah Nusantara, yang mengerti sejarah daerah-daerah, yang mengerti sejarah Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Kita harus paham bahwa ratusan tahun kita ini diintervensi, diganggu, bahkan dijajah
Ini harus kita ngerti, kita harus paham. Mereka yang melupakan sejarah akan dihukum oleh sejarah. Mereka yang melupakan sejarah akan terbelit dalam kesalahan-kesalahan yang dilakukan di masa lalu. Kenapa saya mengatakan itu, saudara-saudara? Karena kita mendapat kesempatan hari ini, kita dapat kesempatan untuk melihat bagaimana dunia sebenarnya. Kita melihat sekarang negara-negara besar yang mengajarkan kita untuk demokrasi, untuk hak asasi manusia, untuk the rule of law, untuk menjaga lingkungan hidup. Mereka lah yang melanggar apa yang mereka ajarkan. Puluhan ribu wanita, orang tua, anak-anak tidak berdosa dibantai, dan banyak negara yang diam. Di mana hak asasi manusia? Di mana demokrasi yang mereka ajarkan? Karena itu, saudara-saudara, kita sebagai pemimpin, kita harus waspada, kita harus mengerti. Saudara-saudara sekalian, perjuangan bangsa yang puncaknya ada dalam proklamasi 17 Agustus 1945 dan dalam penyerahan kedaulatan kepada kita yang kita rebut dengan darah, dengan keringat, dan dengan air mata. Kita rebut melalui perjuangan ratusan tahun di semua daerah. Negara ini yang sekarang, saudara-saudara, yang sekarang ada dalam kendali kita, dibangun atas pengorbanan rakyat yang sangat besar. Karena itulah kita tidak boleh lupa bahwa adanya kita adalah untuk berbakti, mengabdi kepada rakyat kita. Ini hal yang selalu mudah kita ucapkan, tapi harus kita buktikan. Pemirsa, baru saja kita mendengarkan arahan dari Bapak Presiden Prabowo Subianto di dalam acara Rapat Kerja Nasional Pemerintahan Pusat dan juga Daerah tahun 2026, di mana memang sesuai dengan temanya. Ini mengangkat tema untuk tahun ini adalah sinergi pemerintahan pusat dan juga daerah untuk mendukung implementasi program-program prioritas Bapak Prabowo Subianto. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Gubernur Jawa Barat, Pak Deddy Mulyadi. Selamat sore, Bapak. Iya, selamat sore. Bapak, tadi mungkin kita sudah mendengarkan ya, banyak sekali arah yang disampaikan oleh Bapak Prabowo. Apa yang mungkin yang paling berkesan untuk daerah-daerah seperti juga Jawa Barat? Ya, yang pertama kan program itu satu, ada program menjadi prioritas pemerintah pusat. Yang kedua, ada program yang menjadi prioritas pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota. Tapi secara esensi, seluruh program itu sama, yaitu meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Indonesia dimanapun berada. Kualitas kehidupan itu adalah satu, kualitas kesehatannya, dua, kualitas pendidikannya, tiga, kualitas ekonominya, dengan tersedianya lapangan kerja, produktivitas pertanian harus mengalami peningkatan, produktivitas kelautan harus mengalami peningkatan. Kemudian yang tiga adalah kualitas energi. Dan yang keempat adalah kualitas lingkungan hidup. Nah, seluruhnya tadi sudah tersampaikan, dan itu sebenarnya pekerjaan-pekerjaan yang selama ini menjadi konsen pemerintah Provinsi Jawa Barat dan seluruh kabupaten kota di Provinsi Jawa Barat. Jadi kata orang Sunda itu namanya adu manis. Jadi memadukan. Nah, kalau di Jawa Barat sendiri bagaimana Pak program-program prioritas Pak Prabowo?
Ya kan sudah berjalan, seluruh program sudah berjalan dengan baik, dan hari ini yang sangat kita mendapat konsen sambutan luar biasa adalah menyelesaikan masalah sampah. Itu harus terintegrasi karena Jawa Barat penduduknya 54 juta, sampah jadi problem. Yang kemudian yang berikutnya saya sangat mendapat support adalah persoalan penataan keindahan, karena saya sangat konsen selama ini untuk membereskan spanduk, baliho, ruang-ruang terbuka arus hijau, dan yang terakhir itu adalah ini yang menjadi konsen saya selama ini saya jalankan adalah atap bangunan harus indah. Ada yang menggunakan genteng, ada incuk, ada sirap, semuanya harus indah, tidak boleh menggunakan bahan seng. Terakhir Pak, apa yang Bapak harapkan sebagai mungkin Gubernur Jawa Barat dalam Rakornas yang diadakan di tahun 2026 ini? Ya, yang paling utama kan menyatukan spirit ya. Kita memiliki napas yang sama, jiwa yang sama, dan tujuan yang sama. Wujudkan keadilan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik. Terima kasih Pak Kang Deddy Mulyadi. Kali ini pemirsa saya sudah bersama dengan Gubernur cantik, Gubernur Maluku Utara, ada Ibu Sherly Juanda. Halo Ibu, apa kabar? Halo, baik. Sehat Ibu? Sehat. Alhamdulillah. Baik, Bu Sherly, kita ingin tahu, tadi kan kita sudah mendengarkan arahan dari Pak Presiden Prabowo Subianto mengenai program prioritas. Nah, kalau di daerah ataupun di Maluku Utara sendiri seperti apa Bu implementasi program prioritasnya? Ya, di Maluku Utara untuk Astacita kita cek kesehatan gratis. Kita saat ini udah 40% ya, kalau nggak salah nomor 3 senasional. Kemudian Koperasi Merah Putih juga kita sudah pembentukan 100%, 1185 badan hukum. Saat ini sedang pembangunan 60 Koperasi Merah Putih bangunannya. Selain dari itu, kita juga jalan pembangunan jalan jembatan melalui IJD juga jalan, serta makanan bergizi kita udah sekitar 55% yang jalan di Maluku Utara. Nah, yang kita ingin tahu juga Bu, apa sih sebetulnya inovasi yang sudah dijalankan ataupun tengah disiapkan oleh pemerintah daerah khususnya di Maluku Utara, Bu Sherly? Ya, di tengah efisiensi anggaran, kita tidak mengurangi pembangunan, jadi kita berkolaborasi dengan BPKP untuk mengevaluasi harga satuan HPS. Kita dapat efisiensi 30% sehingga walaupun ada pemotongan di anggaran, tetapi list proyek dan panjangnya jalan jembatan tidak berkurang. Jadi itu inovasi yang sudah disiapkan tentunya oleh Pemprov Maluku Utara. Bu Sherly, kalau agenda Rakornas ini kan masih akan terus berlanjut ya Bu sampai sore nanti. Apa yang kemudian diharapkan oleh Bu Sherly tentunya untuk bisa didapatkan dari Rakornas hari ini? Ya, kita tadi Pak Presiden sudah mengumumkan hasil output yang sudah jalan selama 1 tahun ini. Kita mengkalibrasi lagi untuk memastikan kita di daerah bisa menjalankan Astacita Pak Presiden dengan lebih cepat, harus melompat tadi kata Pak Presiden, dan kita walaupun berbeda-beda tapi kita semua harus bersama-sama berkolaborasi untuk memastikan Astacita di Maluku Utara jalan dan bisa mengurangi kemiskinan, meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Kalau dari daerah hadir, kira-kira Ibu bisa berkolaborasi apa nih Bu Sherly? Kalau misalnya nanti dari daerah kemudian dan pemerintah pusat sudah hadir, kolaborasi apa yang diinginkan oleh Pemprov Maluku Utara? Kolaborasinya banyak ya, mungkin yang paling saya tekankan adalah minta bantuan dari pemerintah pusat untuk membangun jalan dan jembatan, karena saat ini jalan dan jembatan di Maluku Utara itu masih kurang banget, dan tanpa konektivitas maka kesejahteraan warga Maluku Utara itu belum bisa tercapai. Terakhir Bu Sherly, satu kata untuk Rakornas tahun 2026, apa Bu? Diharapkan hasil dari Rakornas ini akan berdampak bagi kebijakan-kebijakan kita, kepala daerah, demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia dan daerah masing-masing. Baik, terima kasih banyak Bu Sherly. Selamat menikmati agenda Rakornas sampai dengan selesai. Terima kasih, semoga sehat selalu Ibu. Mari, terima kasih. Oke.